Puji Tuhan. Salam jumpa dengan YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiri. Haleluya. 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 Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh percaya padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tata Allah yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tata Allah yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Selama waktu masih ada, kami mau menyembah Tuhan. Sebab ada masanya waktu itu berhenti berputar. Kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka dengan itu kami paham dan mengerti, jemaatmu pemirsa YouTube paham bahwa satu titik waktu itu berhenti. Biarlah kami sudah mempersiapkan diri sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang siap. Bagi Tuhan pujian, bagi Tuhan hormat dan syukur. Kami siap menerima firman Tuhan. Berikan kami Roh Kudus untuk kami dengan kekuatan Roh Kudus melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Judul perikopnya perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Berarti sudah pernah sebelumnya, begitu ya. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan lalang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu di dalam lumbungku. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat ayat ini dan kita sudah membaca. Haleluya. Ada 3 hal yang kita temukan di sana.
Yang pertama ada proses. Sebelumnya saya mau ingatkan kita bahwa Tuhan Yesus pasti datang kedua kalinya. Dia bukan sebagai juru selamat lagi datang untuk kedua kalinya. Pertama kali dia sebagai Tuhan dan juru selamat, tapi dia datang untuk kedua kalinya sebagai hakim. Haleluya. Kalau hakim sudah turun tangan, berarti ada istilah ketok palu, penghukuman. Nah, sebelum itu terjadi, dengan kita belajar merenungkan Matius 13 ayat 24 sampai 30 ini, kita boleh paham dan kita siap untuk menanti hakim itu yang akan mengadili baik orang benar maupun orang tidak benar, sehingga saudara pun bagian dari orang benar itu. Karena apa? Karena sudah belajar dengan firman Tuhan, dan terutama saudara dan saya mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya loh, bukan salah satu, satu-satunya. Saya mau tekankan ini, ya, satu-satunya. Nah, 3 hal itu, yang pertama adalah adanya proses. Saudara perhatikan ayat 24 dan 25. Ada proses menabur benih di sana. Ya, Tuhan Yesus beritahu hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih. Jadi ketika kita melayani, haleluya, kerajaan Tuhan, gereja, itu kita sedang menabur benih. Haleluya. Lahannya adalah dunia ini, lahannya adalah hati-hati jemaat Tuhan. Nah, ini proses. Nah, ketika kita menanam benih, ini kan proses. Dan ingat, pemimpin gereja harus ingat, jemaat Tuhan harus ingat, kita semua harus ingat. Ketika kita lengah, ada proses juga di sana. Apa itu? Si iblis datang juga menaburkan benih. Di orang Kristen, di saat dia tidak sadar, disitulah iblis mulai menanamkan benihnya. Haleluya. Berapa banyak orang Kristen, dia tidak sadar saat dia tertidur rohani, dia telah menerima taburan benih si iblis. Sehingga ketika dia terjaga, haleluya, hasilnya nanti akan kita lihat. Jadi inilah proses. Kita harus sadar bahwa di dunia ini kita sedang berjuang. Ada 2 yang sedang berjuang menanamkan benih, Tuhan dan iblis. Haleluya. Hati kita ini adalah lahan. Perhatikan, kalau kita menerima benih dari iblis, sudah barang tentu itu hasilnya nanti akan dibakar. Tapi kalau kita menerima hasil benih itu dari firman Tuhan, haleluya, yaitu ketaatan, kepatuhan, penghormatan kepada Tuhan, kepada gereja, kepada hamba Tuhan, itu adalah benih firman Tuhan, benih surgawi. Tapi kalau tanpa sadar orang dia terima kekacauan, penolakan, kritik dan lain sebagainya terhadap pendeta, dia benci kepada pendeta, kepada sesama dan kepada gereja, itu adalah benih lalang. Haleluya. Jadi ada proses di sana. Yang kedua, kita tahu proses itu, haleluya, setelah berkembang berjalannya waktu, yaitu ada perbedaan. Yang kedua, ada perbedaan hasil. Nah, indikasi daripada lalang dia akan kelihatan nanti. Indikasi daripada benih yang baik dia akan kelihatan. Jadi yang kedua adalah perbedaan hasil dari benih itu. Hasil dari pemberontakan, di sana akan ada kekacauan, di sana akan ada penolakan, di sana hanya akan ada penghakiman. Itulah benih, proses perbedaan benih. Benih baik dan benih tidak baik. Benih yang baik itu apa? Haleluya.
Di sana ada penerimaan, ketaatan, kepatuhan, suka berdoa, menghormati orang lain, menghormati gereja, menghormati pendeta, dan menghormati gereja. Dia tetap tertanam di satu gereja walaupun ada persoalan. Tapi kalau itu benih kerajaan Allah. Tapi kalau benih lalang, benih dari iblis, dia menjadi jemaat yang loncat sana, loncat sini, loncat sana. Itu benih iblis itu. Haleluya. Jadi saya berharap saudara-saudara mengerti hal ini. Yang ketiga, ada masa dan waktu. Yang pertama tadi proses, yang kedua perbedaan mutu atau hasil. Yang ketiga adalah masa dan waktu. Masa dan waktu ada. Lalang itu akan diikat berberkas-berkas karena sudah muncul dan dia akan dibakar. Tapi kalau firman itu dan buahnya akan masuk dalam kerajaan surga. Saudara mau terima benih apa? Benih itu menentukan hidupmu di dunia dan di sana nanti. Haleluya. Siapkan hidupmu seperti pujian yang sudah kita angkat. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus? Ketika saudara siap, berarti ada benih kerajaan surga di dalam hidup. Ketika saudara tidak siap, maka benih iblislah yang ada. Menjadi jemaat yang loncat sana, loncat sini, loncat sana. Ibarat tanaman, sudah ditanam di sini, sebentar dicabut lagi, tanam lagi, cabut lagi, akhirnya mati. Banyak orang saya saksikan seperti itu jemaat. Loncat sana, loncat sini, akhirnya mati. Dan sudah dipastikan masa dan waktu dia terbakar. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tata Allah yang selama waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Sudahkah kita siap? Tanya dirimu. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tata Allah yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Ada saatnya kami tidak bisa menerima ajaran sehat lagi karena iblis semakin gencar menanamkan benihnya. Tapi kesempatan ini Tuhan izinkan kami untuk menerima benih yang baik. Biarlah kami terus bersyukur kepada Tuhan atas waktu ini, karena kami tidak tahu kapan iblis menanamkan benih jahatnya. Tapi biarlah kami tetap waspada. Pujian, hormat, dan syukur bagimu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati pemirsa, berkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.